Salam jemaat Gereja Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan hingga pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Kami mau muji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan hadirat-Mu Tuhan, dan urapan Roh Kudus menyertai semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir dan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom sidang jemaat Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh ada sebentar hadirat Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat Tuhan untuk mengambil sikap yang benar-benar serius tertuju kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau datang, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian dan Allah dan bertahta. Sebenarnya saya lagi nasihat Bapak Ibu, kalau berdiri itu suka rasa mau tumbang gitu. Puji Tuhan saat pagi hari ini saya bisa berdiri di sini memuji muliakan nama Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sambung pujian kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya.
kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau adalah segalanya bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir hari ini pasti diberkati ya Tuhan. Setiap kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan, kami datang dan pulang dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap mujizat-mujizat yang terjadi ya Tuhan, dari hari ini sampai hari-hari berikut ya Tuhan. Kami percaya hidup kami penuh mujizat ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu membuat mujizat dalam setiap perjalanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba ya Tuhan, murapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Kuasa untuk memberkati setiap orang yang mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sebetulnya berawal dari hari Kamis ya. Dari hari Kamis saya tanya ke Eva, Pak, hari ini saya bawa firman Tuhan, saya sharing firman Tuhan, saya harus ngomong apa ya? Happy Valentine atau yang hubungan sama Imlek gitu ya. Nah, kata Eva, dua-duanya. Nah kalau gitu, Singyen Pilot Kongsi Fatsai ya. Artinya selamat berbahagia, semoga sehat selalu dan makin kaya. Itulah siapa yang makin kaya? Coba katanya. Luar biasa ya. Ya sebetulnya begitu. Kalau kongsi pacar ini nggak cukup. Kongsi pacar itu selamat, sukses dan makin kaya. Ya. Singyen Pilot artinya selamat, tahun baru dan berbahagia. Nah itu digabungin jadi lengkap. Oh ya, Happy Valentine juga. Selamat kasih sayang. Saya nggak peduli apa di luar orang bilang kasih sayang hubungan sama ini sama itu, tapi saya cuma tahu satu hal. Yesus saya adalah Yesus yang penuh kasih, ya kan? Kasih sayang karena kita bisa membagikan kasih kita kepada orang karena kita sudah terima kasih dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi sewaktu saya tanya sama Eva, ada dua pilihan. Saya bilang, ini hubungannya sama Imlek atau Valentine. Ya, jadi ada dua pilihan. Setiap hidup kita selalu ada dua pilihan. Waktu tadi pagi saya bangun jam 7, saya punya pilihan mau saya tidur lagi atau saya bangun. Dan saya ternyata saya pilih tidur lagi. Ya. Jam 7 saya bangun karena saya tidur jam 4, jam 4-an kira-kira. Tapi masih ngantuk lah, nggak tidur lagi. Toh nggak ngapa-ngapain. Hari ini nggak belanja makanan, nggak beli makanan dulu, sarapan. Karena di rumah masih tersedia gitu ya, masih tersedia dari yang kemarin-kemarin. Saya punya orang tua yang luar biasa, walaupun mereka sudah tua, walaupun mama saya punya sakit, tapi satu hari sebelum Imlek dia kirim anak buahnya, dia kirim karyawan untuk ke rumah saya untuk bawain berbagai macam makanan gitu ya, yang namanya dari makanan yang babi sampai non-babi sampai apa, kue, buah, wah saya bilang itu luar biasa ya. Nah, saudara, setiap hidup kita punya pilihan. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan nggak mau kita jadi robot. Padahal Tuhan bisa aja dia buat manusia, dia ciptakan manusia tanpa pilihan. Tapi kalau begitu caranya, setiap kita hari ini nggak ada yang warna-warni bajunya, ya kan? Setiap orang bajunya beda loh. Ya kecuali warnanya hitam, yang bentuknya sama aja nggak ada saya lihat. Ya. Pemain musik walaupun punya baju yang sama, tapi bajunya beda-beda. Padahal punya seragam, yang bisa aja sama, tapi mereka sukanya beda-beda. Setiap orang suka beda-beda. Kalau Yesus menyamaratakan semuanya, Tuhan menyamakan rata semuanya, semuanya baju biru semuanya, ya kan? Yang cowok rambutnya jambul semuanya, yang cewek rambutnya apa ya? Ya rambutnya pendek semuanya. Begitu pakai masker, semuanya nggak kelihatan. Cuma bedanya gemuk kurus. Mungkin juga kalau selera makannya sama, apanya sama, semuanya sama. Ya, kayaknya kurang seru. Ya, nah itu luar biasa, semua diciptakan Tuhan begitu adanya. Nah hidup kita
Kalau yang mau saya bahas itu di waktu khotbah Yesus di bukit di Matius 5-7 itu ada 4 pilihan. Kita buka yang pertama di Matius 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah saudara, ini ayat ini sering saya ngomong, saya bahas sama istri saya. Wah, kita harus kudusin badan, Pak, saya bilang. Karena pintu surga itu sempit, saya bilang. Ya, waktu saya pergi bepergian sama Koyanto, sama Dede juga, saya bilang, aduh Dek, harus kudusin badan. Masih belum kok, katanya. Itu katanya, nunjuk seseorang yang sebetulnya kokonya sendiri, itu lebih gede lagi. Nggak muat ya kayaknya. Ya, firman Tuhan bilang, pintu surga itu sempit. Bercanda ya Koyanto ya. Nah, kita sama-sama nggak muat juga. Nah, ini kita ada pintu di sini. Pintu di sini cukup lebar. Ada yang nggak muat ya? Muat ya semuanya ya. Tapi kalau setengahnya, mesti miring saya juga kayaknya ya. Kalau yang kecil-kecil mungkin hobi masuk nggak ada masalah kayaknya. Kalau saya bermasalah pasti. Kalau saya harus masuk harus miring, gitu ya. Sedangkan sekarang, zaman sekarang, orang suka yang besar-besar. Suka rumahnya besar, suka mobil kalau kita lihat di jalan, makin besar makin laku. Ya kan? Tapi besar dan nyaman, bukan metro mini atau bus. Ya kan? Sejenis Alfa, Oxy, itu laku. Karena nyaman, besar. Mau punya rumah yang besar, mau punya gaji, ada yang mau punya gaji kecil? Enggak, ya kan? Yang bisnis pasti mau penghasilannya besar. Nah itu oke-oke aja, semua boleh kata Tuhan. Tapi soal itu, soal hidup kita, Tuhan kasih 2 pilihan. Mau pintu yang besar atau yang sesak. Pintu yang kecil, jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Kayak lagu sekolah minggu ya, ada 2 jalan, kan? Yang lebar atau sempit. Nah, itu yang kita pilih. Tapi setiap orang maunya yang semua yang besar, yang lebar. Tapi sewaktu firman Tuhan bilang, masuklah lewat pintu yang sesak. Siapa yang mau lewat yang pintu yang sesak? Nggak ada yang tahu. Berarti pintu yang lebar loh. Hah? Coba deh saya bacain lagi ya, balik lagi. Masih pagi ya, belum masih gantung. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, kata Tuhan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita pilih pintu yang lebar, jalan yang lebar, ujungnya pasti kebinasaan. Kalau Alkitab versi lain saya baca, kalau engkau pilih jalan yang lebar atau pintu lebar, neraka tempat kamu. Selebihnya kurang lebih sama. Tapi di situ lebih jelas dikatakan kamu pilih yang lebar, pintu yang lebar, jalan yang lebar, ujungnya kamu masuk ke neraka. Tapi kalau masuk ketemu Yesus harus pintu yang sesak. Ya. Mulai sekarang, ayolah jaga berat badan kita sekarang supaya kita bisa masuk ke pintu yang sesak itu dan jalan yang kecil. Kalau jalannya kecil, orangnya lebar, pasti jalannya goyang-goyang debur. Ya kan? Nah, itu yang Tuhan kasih pilihan. Tapi di dalam hidup ini, bahkan saya pun mengakui, ketika kita hidup, kita lebih pilih jalan yang lebar. Kenapa orang lebih pilih jalan yang lebar? Karena kalau menurut ikutin Yesus, jalan yang sempit itu kurang enak. Gimana mau enak? Firman Tuhan ajarkan, kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi yang kiri. Ketika engkau dipaksa untuk berjalan 1 mil jauhnya, berjalanlah 2 mil bersama dia. Ketika ada seseorang minta baju kepada kita, berikanlah jubahmu.
Kalau dipikir-pikir, Yesus ngaco pengajarannya. Ya. Gimana ada enaknya? Mau lebih jelas lagi, lihat deh Matius 5. Matius 5 ayat 3 coba. Kalau ayat 3 iya benar. Matius 3 bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gimana enaknya coba hidup miskin? Saya ngalamin dulu hidup miskin, mau beli apa-apa nggak bisa. Waktu zaman saya sekolah, saya harus pilih. Kalau saya mau beli minuman, saya nggak bisa beli makanan. Kalau saya beli mie bakso, saya nggak bisa beli minuman. Nah, biasanya bawalah minuman sendiri dari rumah, ya kan? Bahkan kalau zaman dulu, kalau saya masuk ke tempat Kentucky, kalau saya lihat sekarang enak banget. Orang masuk Kentucky bisa pesan sebanyak-banyaknya. Kalau dulu saya kalau masuk ke restoran Kentucky aja, biasanya kalau ada yang ulang tahun di anggota keluarga. Nah, waktu makan di sana, kita pesan ayam doang. Karena nasinya kita buat dari rumah. Saya pernah ngalamin gitu. Ya. Oh iya, pernah juga kita sih ya. Kita makan rame-rame, beli ke satu restoran bebek, makan bebek, nasinya bawa dari rumah. Sama ibu gembala. Bawa tempat gede banget. Muat untuk bisa untuk berapa ya? 30 ya Pak ya? Kurang lebih 30 orang ya dulu ya. Saudara bayangin loh ya. Bawa nasi untuk 30 orang. Hari gini gitu ya. Hari gini. Tapi kita nggak malu. Kita nggak nolong. Betul aja ya? Nggak usah malu. Kita nggak nolong. Bukannya nggak bisa bayar. Ya. Saya dulu diajak sama Bugem sama Pak Agem, sama Bugem Pak Agem, restorannya mau dibeli bisa dibayar. Iya, nggak nyombong, nggak nyombong. Tapi benar ya sih ya, bisa dibeli. Itu yang saya alami, itu yang kita alami. Setiap orang nggak usah malu-malu, yang penting kita nggak nyolong. Di sini lah, selanjutnya berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar, haus dan kebenaran. Aduh ya, saya pernah ngerasain kalau lagi lapar, lagi haus, gimana bisa bahagia? Sulit loh, ya. Nah terus dikatakan berbahagialah orang yang ya segala macam orang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Nah, kenapa orang nggak mau pilih jalan yang sempit? Orang lebih pilih jalan yang lebar, karena waktu orang pilih jalan yang lebar itu lebih enak. Itu lebih nyaman. Hidup kita kayaknya enak banget. Tapi firman Tuhan yang kali ini bilang, ketika kita pilih pintu yang sesat, baru menuju kebahagiaan, bisa ketemu Yesus. Tapi ketika kita ambil pintu yang lebar, neraka ujungnya. Nah, itu adalah pilihan. Saya memberitakan firman Tuhan cuma kasih gambaran, ya. Cuma kasih gambaran bahwa firman Tuhan bilang kalau kita melewat pintu yang sesat, yang nggak populer itu, yang orang nggak suka itu, yang orang nggak pilih itu, akhirnya endingnya adalah kebahagiaan. Tapi ketika kita pilih yang lebar, endingnya pasti kebinasaan atau masuk neraka. Nah, setiap orang bebas, setiap orang bisa pilih semuanya itu. Nah, yang pasti saya bilang, waktu ikut Tuhan, udah beberapa kali selalu saya katakan, ikut Tuhan, Tuhan gak pernah janji hidup kita selalu mulus. Tuhan gak pernah janji jalan kita selalu rata, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Nah itu cukup buat saya. Ketika kita jalan, mau di jalan seperti apapun, walaupun jalannya bergelombang, walaupun jalannya ada hujan atau apapun juga, ketika ada Yesus yang menyertai, itu cukup buat kita. Itu cukup buat saudara dan saya. Amin. Nah, soalnya gak enak. Saya alami kok, ya. Itu memang gak enak. Seperti Zakius waktu si pemungut cukai itu, waktu dia hidup seperti biasa, waktu hidup seperti sebelumnya, hidupnya enak. Dia tarikin pajak dari siapapun juga, dia tarikin pajak dari setiap orang, harus wajib bayar pajak yang besar untuk dia. Tapi firman Tuhan bilang, ketika dia mulai berkenal dengan Yesus, ketika dia mulai disentuh oleh Yesus,
Apa? Setengah hartanya diberikan kepada orang miskin. Apa Yesus suruh itu? Enggak. Tapi yang dari dalam akan keluar. Seseorang yang udah bertobat nggak perlu disuruh-suruh. Kamu harus gini, kamu harus gini. Bapak Gembala nggak harus bilang kamu harus begini, kamu harus begini, apa segala macam. Enggak. Tapi ketika kita bertobat, yang dari dalam akan bekerja. Roh Kudus akan tuntun kita apa yang sesuai dengan firman. Apalagi setiap orang yang baca firman, percayalah, sewaktu kita mau melakukan yang melenceng dari firman, yang dari dalam itu ya, makin banyak saudara baca firman, makin banyak saudara begitu melakukan sesuatu. Waktu kerja saudara korupsi, waktu hidup saudara mulai mau melakukan kejahatan. Makanya Bapak Gembala kemarin ini pesan, kalau berdoa, doa seperti doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari yang jahat. Saudara harus ngerti, jauhkanlah kami dari yang jahat, artinya apa? Tuhan akan menjauhkan kita daripada orang-orang jahat, daripada orang-orang yang ingin berbuat jahat, atau dari sesuatu yang jahat yang akan menghampiri hidup kita. Tapi di samping itu, saudara harus ingat, ketika kita berdoa, jauhkanlah kami dari yang jahat. Itu pengertiannya apa? Tuhan akan menjauhkan kita dari kita berbuat hal yang jahat. Bukan orang aja yang ke kita, bukan jahat aja yang datang ke kita, tapi sesuatu yang dari dalam, yang kita ingin berbuat jahat. Kalau yang tadinya kita ingin korupsi, yang tadinya kita ingin berbuat jahat kepada orang, itu akan dijauhkan dari Tuhan. Damai sejahtera Allah akan turun kepada setiap kita. Karena apa? Sesuatu yang jahat itu akan minggir dari hidup kita. Itu konsekuensinya. Bukan berarti kita cuma berdoa sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan bahwa yang jahat itu jauh dari kita. Tapi kita, sekali lagi kita, akan Tuhan jauhkan sewaktu kita mau berbuat jahat. Itu konsekuensinya. Tuhan tuh selalu firman itu bermata dua. Selain ke depan juga harus ke sini. Jadi di diri kita, yang paling penting justru diri kita harus berubah. Itu tujuan firman Tuhan. Nah saudara, seperti Zakius, saya waktu baca mengenai Zakius, dia akan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Sedangkan dia pemungut cukai, ya. Menurut saya seorang yang pemungut cukai, seorang koruptor atau apapun yang lainnya, uangnya itu kalau nggak usah banyak-banyak, dia bilang 4 kali lipat dikembalikan setiap orang yang udah diperas. Setahu saya uangnya itu hasil korupsi dan uangnya itu hasil dari orang-orang yang dikumpulin pajak 100%. Ya kan? Biasanya orang yang hidupnya uangnya gampang, keluarnya juga gampang. Kalau kita lihat kasus-kasus korupsi, punya rumah bisa gede banget gitu ya. Ini ada yang baru disita, dia punya kapal pesiar 20 ya. 20 kapal pesiar, ada yang mobilnya ada 21 mobil dibagiin ke wanita-wanita. Wih, loyal banget tuh ya, loyal banget gitu. Tapi saudara, waktu saya membayangkan kalau dia harus bagiin setengahnya, terus 4 kali lipat, duitnya kurang. Duitnya pasti kurang. Dia akan meminta-minta. Tapi inilah sesuatu buah pertobatan dari dalam keluar. Gak favorit, gak enak. Pintunya bukan sempit lagi loh saya bilang. Kalau saya waktu baca soal Zakius, itu yang dia lalui, yang dia pilih, itu bukan pintu yang sempit. Gak ada pintunya, itu saya bilang. Lubang. Dia harus lewat lubang jarum. Karena itu gak mudah buat orang. Ketika dia lagi kaya-kayanya, dia lagi enak-enaknya, walaupun tahu hasil uangnya nggak baik, dia harus bagikan setengah, kembalikan 4 kali lipat. Pasti minus semuanya. Gak cukup uangnya untuk bagi itu semua. Tapi itulah yang dipilih oleh orang-orang yang sudah bertobat. Nah, terus ada juga firman Tuhan bilang, ketika kita kalau mau ikut nih ya, ketika kita mau ikut, ini siapa aja yang mau ngambil jalan yang sempit, kan ada firman Tuhan. Hai istri-istri, ya. Yang suami jangan senggol-senggol istrinya. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Enak gak? What? Harus tunduk sama istri, harus tunduk sama
yang macam begitu nggak bisa. Kalau saya tunduk sama firman Tuhan, saya bisa lakukan. Tapi firman Tuhan nggak bilang, hai istri-istri, tunduklah akan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah akan suamimu. Kalau kau mau lakukan firman Tuhan, tunduklah sama suami, siapapun dia. Hai suami-suami, gantian istri-istrinya jangan ikut-ikut suaminya, kasihilah istrimu. Wah, susah loh, ya. Sama seperti yang istri tadi. Suami bilang, kalau ikutin firman Tuhan, saya bersedia. Saya tunduk sama firman Tuhan. Kalau kasihi istri saya yang bawel itu, yang cerewet itu, yang galak itu, nih. Tapi firman Tuhan bilang, ketika kita pilih jalan yang sesat, itu yang harus kita lakukan. Ya, amin gak? Yang istri-istri amin gak? Yang suami-suami amin gak? Gak ada yang ngomong ya saudara. Saya dari tadi udah yakin. Di sini istri sama suami kurang lebih jumlahnya sama, ya. Bilangnya istri oke lah. Tepuk tangan untuk para istri. Yang suaminya mana? Ya. Dia tadi bilang amin, yang belum jadi suami yang amin, ya. Imanmu besar. Berarti nggak apa? Kita harus lihat sesuatu pakai iman. Nggak lama lagi, yang itu jadi suami. Ya, udah dekat yang toh. Tenang aja. Segala sesuatu lahir dari iman, ya. Nah, yang punya istri aja nggak jawab, yang belum punya istri yang jawab. Kok Dede? Sip kan? Nggak lama lagi. Siap-siap pelaminan. Bukan buat Kok Dede ya, buat kantor. Hati-hati Kok Dede di sebelah. Gitu ya. Nah, yang kedua, pilihan seperti apa? Kita lihat di Matius 7 ayat 17 sampai 20. Matius 7 ayat 17 sampai 20, firman Tuhan katakan seperti ini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19 sampai 20 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi orang kalau melihat kita bukan berapa pandai, berapa cakap saudara nyanyi, bukan berapa cakap, bukan berapa pandai saudara khotbah di depan mimbar ini, tapi dari buahnya. Saya sebenarnya mau bawa sebuah pohon, tapi di rumah saya nggak punya pohon, ya. Nggak tahu kenapa, saya kalau tanam pohon pasti mati, ya. Sampai saya udah ke rumah adik saya minta beberapa pohon, minta yang udah jadi loh, udah ada potnya, saya bilang borongan, ya. Dia tanam hidroponik apa segala macam, cuma di halaman, cuma iseng-iseng, banyak. Saya jadi tertarik, saya minta, ya benar saya minta ya, cukup 2 pohon aja. Saya minta 2 pohon, saya tanam di rumah. Saya minta dari pohonnya yang udah jadi dah, saya bilang oke, udah jadi deh, entah kalau gue yang tanam mati dia, ya. Soalnya udah sering si anak saya buat karya ilmiah disuruh sekolah, suruh tanam kentang, sampai saya udah cari satu keliling-keliling Kelapa Gading, cari kentang yang ada apanya. Nah, yang ada tunasnya itulah yang jadi udah nongol saya tanam, saya kasih tanah sampai mungkin tanahnya karena saya nggak beli kali ya, saya ngambil di depan jalan gitu ya. Di pinggir kali saya ambil. Jadi itu milik pemerintah sebetulnya, jangan ditiru ya, jangan bilang. Nah, saya ambil, saya korek-korek itu tanah, ya. Saya bingung mau beli di mana. Akhirnya saya taruh di potnya juga boleh minta gitu ya. Saya tanam, udah saya tungguin. Setiap hari saya siremin, kelihatan udah mulai nunggu dikit, kayak mulai nongol. Kira-kira dia mau keluar gitu ya. Udah nungguin, 2 hari kemudian, simsalabim, ping, hilang. Nah, saya lihat, bolong. Kentangnya dicuri, tahu saudara? Dicuri tikus kayaknya, gitu ya. Saya bilang, wah nggak ada. Si Clara sampai kesel gitu ya. Gimana nih? Tugasnya udah sebentar lagi.
Ya udah nanti beli aja, kita cari tukang pohon, saya bilang. Terus saya minta lagi sama adik saya pohon gitu ya, saya udah tanemin. Jadi saya minta pupuknya. Saya bilang waktu dulu nggak pakai pupuk mungkin. Minta pupuk, minta tanahnya yang bagus, tanah gembur, pakai kompos, jadi kali beli. Walaupun tadi saya yang beli, dia beli pakai 1 karung, dia beli semuanya. Saya bilang, nah ini pasti tumbuh. Saya tanam, saya siram, sama loh, simsalabim hilang saudara ya. Itu pohonnya bisa hilang, tinggal tanahnya bolong, gitu ya. Tinggal ada 1 lidah buaya. Saya bilang ada saya, tikus sama kucing dan kebiasaan sama lidah buaya kayaknya. Karena masih, tapi udah tumbuh jauh. Ada saya punya ternyata dia udah tinggi, udah gendut-gendut. Saya punya kurus gitu kayak kelingking loh. Padahal saya siram terus, saya kasih pupuk, saya nggak ngerti nih kenapa. Tapi kalau saudara suruh saya pelihara ikan, gak lama pasti dia bertelur, pasti dia beranak. Mau ikan lohan, ikan apa, saya sudah ternakin, ikan mas koki apa semuanya berhasil, gitu ya. Tapi kalau yang berbau tanaman, nggak bisa ya. Nah saya mau bawa, ya jadi saya bawa yang udah jadi. Saya bawa loh, saya kalau firman Tuhan saya suka cari-cari di rumah apa yang bisa saya bawa. Saya semalam sampai jam 4, saya bikin ini, saya bikin itu. Buat apa? Karena kasih sayang sama saudara semua. Pertama itu sama ini. Ini tau nggak? Saya kubek-kubek di kulkas. Nah, di firman Tuhan bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kita tanam buah jeruk lemon, ya. Kita tanam buah jeruk lemon dari 2 pohon, anggapannya 2 pohon, inilah pohonnya. Dari 2 pohon, kalau firman Tuhan bilang, kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ketika dia tumbuh, semuanya sama, bentuknya sama. Tapi ketika dia berbuah, itu mulai beda. Ya, ketika dia berbuah, misalkan masih kecil, ya, dari sekecil gini, misalkan saudara anggap aja ini masih kuning, gitu ya, masih kuning, gitu. Ketika dia tanam, ketika dia tumbuh, buahnya sama. Tapi buah pohon yang baik, kalau versi lainnya bilang, dia akan terus bertumbuh, buahnya makin besar dan makin baik. Pohon yang jelek, bukannya makin baik, dari warna kuning sampai mulai ke hijau-hijau tua, sampai ke hitam-hitaman begini saudara buah lemonnya. Nah tapi kalau buah yang baik, dia akan bertambah besar, makin kuning, makin bagus, wangi, gitu ya. Makin lama, makin besar. Ya, ngerti ya? Nah jadi kalau pohon yang baik, Koyanto pilih yang mana Koyanto? Tangan kiri saya apa kanan? Kiri. Hah? Kiri. Tangan kiri, ya. Anak kecil juga tahu. Pasti kalau ditanya, pilihnya yang bagus. Ini lemon impor, bagus. Gitu ya. Tapi bukannya soal impor atau enggaknya. Yang saya mau jelaskan, ketika pohon itu dikatakan pohon yang tidak baik, hasilnya bukan makin gede. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Ya, ketika kita nggak berusaha jadi semakin baik, lama-lama busuk. Orangnya nggak busuk, yang di dalam jadi busuk. Jadi makin jelek, nggak bertumbuh, nggak berbuah, nggak jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau buah yang baik, pohon yang baik, dia akan mulai bertumbuh jadi lebih besar dan makin besar. Keren ya? Nah, keren. Saya ngumpulinnya. Saya nyari tuh sampai buah lemon yang busuk. Saya beli yang itu demi saya. Nah, ketika firman Tuhan bilang seperti itulah. Jadi ketika hidup kita harus berbuah. Hidup kita orang lihatnya nggak ngeliat kita dari wah jago firman atau enggak, di rumah sering nyanyi enggak. Tapi ketika kita bicara sama orang, ketika kita bertatap muka dengan orang, hidup kita semakin baik. Artinya hidup kita berbuah dengan baik. Setiap firman yang kita baca, dia berarti bertumbuh dari dalam keluar. Jadi hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Nah itu pilihan. Ketika kita mau pilih jadi pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Yang ketiga pilihannya adalah
Kita lihat di Matius 7 ayat 21, bawahnya lagi. Ayat selanjutnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Allah akan berkata, Dia akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari awalnya manusia itu sama. Pada dasarnya Tuhan cinta semua manusia, apapun rasnya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, berapapun tingginya, apa dia wanita, perempuan, berapapun usianya, Tuhan cinta semuanya. Tapi Tuhan benci perbuatan dosanya. Ya. Jadi setiap orang, ketika kita mulai dari awal ikut Tuhan, kita sama-sama nih berharap sama Tuhan. Kita bilang, oh Yesus is God, luar biasa. Tapi di dalam perkembangannya, kita mulai dekat sama Tuhan, kita mulai melayani Tuhan, mulai Tuhan kasih kuasa. Ya kan? Firman Tuhan bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Artinya orang itu apa ada di luar gereja? Bukan. Firman Tuhan bilang, Tuhan, Tuhan. Artinya apa? Dia sering berdoa. Orang ini sering berdoa. Bahkan dikatakan bisa buat mujizat, melakukan segala apa yang Tuhan buat. Jadi sewaktu Yesus naik ke surga, Dia memberi kuasa kepada setiap saudara dan saya. Ketika kuasa itu kita gunakan, awal mulanya kita gunakan untuk orang-orang sekitar, untuk keluarga. Waktu sakit, ditumbang tangan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Lama-lama tangan ini ada kuasanya memberkati setiap orang yang Tuhan gak mau apa. Ketika kita mulai sombong, ketika kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan, padahal kuasa itu dari siapa? Dari Tuhan. Tapi setiap keluar, kalau nggak ada gue itu, gak bisa tuh gereja itu jalan. Kalau nggak ada gue itu, semuanya karena saya, semuanya karena kita, bukan lagi karena Tuhan. Padahal Tuhan yang pakai kita. Di Mazmur 91 bilang, orang yang duduk dalam lindungan Allah. Awal mulanya dia cuma duduk dalam lindungan Allah. Tapi makin lama makin belakang kita lihat, makin kedahsyatan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Walau 1000 orang lemah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Ya kan? Tuhan akan menopang saudara dan saya. Waktu semuanya keren-keren, tapi lama-lama di dalam hati mulai timbul, kalau bukan gue itu, kalau bukan saya itu. Itulah lihat di hari-hari akhir Yesus berkata, aku tidak mengenal pada engkau. Karena apa? Dia udah gak lihat pribadi Yesus lagi di dalam dirinya. Dia sudah pilih jalan yang salah. Waktu kita hidup ingat, waktu kita belum punya apa-apa, kita masih bisa berani. Tapi waktu kita udah bisa beli orang udah ada di harganya lagi. Ingat tuh, Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang, siapapun dia. Jangan pernah anggap remeh orang. Karena saat itulah, saya ingat Bapak Gembala selalu bilang, harta itu seperti debu di telapak tangan, ya kan? Hilang. Tapi saudara juga jangan lupa, yang namanya kalau seperti debu di telapak tangan. Kalau dulu saya punya pendapat ini, gampang udah hilang, udah sebatas itu doang hilang. Tapi lama-lama saya mulai ngerti, debu di telapak tangan berarti apa? Harta itu yang Tuhan kasih nggak pernah habis. Kalau saudara perhatikan, di sini siapa yang suka lap-lap meja rumah gitu ya, atau nyapu? Saudara perhatikan, hari ini baru disapu, besok debunya ada lagi gak? Ada. Lusa debunya ada lagi gak? Ada. Jadi artinya harta itu Tuhan sudah ciptakan gak pernah habis dalam hidup saudara dan saya. Dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Kalau hidup makin penuh. Itu ya. Kita harus bermain imajinasi.
Nah, di sini dikatakan enggak, maksud saya, kalau saya baca firman selalu suka ngebayangin gitu ya. Saya nggak diem-diem aja, karena kalau diem-diem aja ngantuk. Kemarin saya pergi dengan seseorang, ada tuh, saya dengar sayup-sayup di belakang, katanya kalau nggak bisa tidur, baca firman, katanya. Kalau baca firman bisa tidur, bisa ngantuk. Nah, ngantuk bener. Tapi kalau kita imajinasi, kita sambil mikir, sambil ngebayangin ini itu, jadi menarik. Ya, jadi menarik. Nah, yang keempat, pilihan keempat, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Itu artinya apa? Setiap orang yang mendengarkan firman hari ini, Tuhan mau bilang, ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, ayat yang berikut, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Yesus adalah roh batu. Ketika hidup kita tahu di atas dasar Yesus, kuat ya. Ada nggak yang bangun rumah di atas pasir? Ini ada ya. Nah, ayat 26 coba. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan bilang, kalau hidup kita tidak didasarkan atas batu atau Yesus atau firman, ketika badai hidup mulai datang, ketika cobaan mulai datang, ketika goncangan hidup mulai datang, firman Tuhan bilang apa? Rumah itu akan roboh dan hebatlah kerusakannya itu. Nah, semalam saya cari saudara. Sing sama dia. Kayaknya cuma saya ya kalau yang firman Tuhan niat banget gitu ya kalau yang ini. Maaf saudara, saya bukan jualan ya. Jangan salah. Saya latar belakangnya jualan, tapi ini kali ini saya jualan. Saya ini firman. Kedengeran ya? Nah, firman Tuhan bilang, nah, ini semalam saya ngerakit loh. Saya pinjam anak saya punya Lego, ya. Saya rakit, saya bingung bikin rumah bagaimana ya. Saya bilang ya, terus ada kardusnya. Saya bikin, nah itulah kenapa saya bisa tidur sampai jam 4 pagi. Saya bikin padahal rumahnya, ya anggap aja di rumah ya, bentuknya kayak rumah ya. Kurang lebih ya. Kalau yang bilang enggak, saya suruh bikin. Firman Tuhan bilang, kalau orang yang bijak membuat rumahnya di atas batu. Ini batu ya. Di atas batu. Jadi kalau ada hujan, ada goncangan, ada gempa, kuat gak dia tetap? Ya, kita ketok-ketok, roboh gak? Rusak gak? Enggak kan? Jadi kalau ada gempa gimana tuh dia enggak rusak. Tapi firman Tuhan bilang, saya tadinya mau bawa pasir, ya. Udah ketemu pasirnya. Ternyata anak saya, mereka punya mainan banyak. Ya. Saya gumpek-gumpek, ada pasir yang mainan, gitu ya, yang nggak ngerusak tangan, nggak ngerusak tangan apa, itu dari Bugem. Ya. Buat promosi mahal saudara harganya. Di Bugem baik banget, ya. Mereka punya anggarannya kepengen banget beli pasir itu. Tapi saya bilang, mahal banget harganya, ya. Hampir seharga Ferrari. Makanya Bugem belum beli Ferrari gara-gara beli pasir. Nah, itu harganya saya mau bawa, ternyata saya udah tes, entah berantakan.
pasirnya. Saya diomelin ntar sama buku. Kalau berantakan kotor, ya. Jadinya saya ambil anggap ini pasir. Kalau pasir itu kan labil, ya. Kalau pasir itu labil, nah bangunlah ya rumah. Orang bodoh itu seperti membangun rumah di atas pasir. Jadi ketika dia hujan, dia angin ininya gampang dia jatuh. Firman Tuhan bilang apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rusak loh saudara. Udah nggak berbentuk lagi. Please jangan suruh ulang lagi ya. Ini capek loh bikinnya ya. Saya bikin ngerakit rumah ini susah saudara, berjam-jam. Nah, ngerti ya? Jadi kalau setiap saudara membangun hidup saudara atas dasar firman, Alkitab bilang, walaupun hidup kita digoncang sama masalah, walaupun lagi tanggung bulan ya deh ya. Kemarin bilang kita lagi ngobrol, kalau lagi akhir bulan beda hidup ya deh ya, sama lagi awal bulan. Kalau lagi awal bulan kita bisa dengan senang hati kita pergi makan sini, makan sop janda. Wah ya, enak ya deh? Enak ya. Kita bisa makan sop janda. Kalau nggak ada, udah akhir bulan nih, aduh tanggung bulan, pokoknya kosong. Makanya warteg pun udah haleluya. Ya, jengkol rasa steak. Benar kan? Ketika awal bulan begitu. Nah, walaupun hidup seperti itu, walaupun kantong lagi kempes, tapi ketika kita tahu dasar hidup kita di atas dasar Yesus, itu akan kuat, nggak akan goyah. Walaupun ada tawaran korupsi, enggak. Saya udah komitmen pilih jalan yang sempit. Saya akan pilih itu. Saya percaya, tapi jangan menerima terus. Ya, saya jangan hidup kita jangan menerima terus. Enggak. Saya percaya. Memang seperti itu. Yesus dulu juga keliling dunia nggak pakai mobil. Tapi firman Tuhan bilang kita akan diberkati Tuhan. Siapa yang mau berkati Tuhan? Nah, ya, kita lihat firman Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau supaya kita kaya, ngapain dia berkati Abraham, Ishak dan Yakub? Bahkan Ishak dikatakan ketika dia tiba di satu daerah yang sudah jalan, maka menanamlah ia dan kian hari kian kaya. Firman Tuhan mau Yesus itu supaya mau kita kaya. Tapi waktu udah kaya, sekali lagi jangan sombong. Karena sewaktu kita kaya, Tuhan yang memberkati kita. Waktu minggu lalu Bapak Gembala bawa soal yang Ayub, ya kan? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tapi Tuhan juga nggak mau gitu-gitu amat. Jadi entah saudara harus telanjang dari sini. Ya. Jangan telanjang ya. Jangan buat hal yang aneh-aneh. Katanya disuruh telanjang. Enggak, dia nggak pernah suruh loh ya. Cuma firman Tuhan bilang, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tapi firman Tuhan yang pasti mau saudara dan saya diberkati. Tapi satu hal yang pasti lebih di atas segalanya, firman Tuhan mau supaya saudara dan saya, pertama, pilihlah jalan yang sesat itu, supaya saudara dan saya nanti ketemu di surga. Amin. Kedua, pilihlah jadi pohon yang berbuah baik. Dari hidup kita, Allah akan lihat, bukan dari kata-kata, bukan dari setiap kita bawa Alkitab, tapi ketika hidup kita benar sesuai dengan firman, maka itu akan memuliakan nama Tuhan. Orang akan melihat hidup saudara dan saya bahwa benar dia adalah Allah. Nah, yang ketiga dikatakan apa lagi? Kita harus, ketika sudah diberkati, kita harus ingat, jangan pernah kita katakan itu karena saya, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Begitu juga dengan kuasa yang dia berikan. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Saya bilang Yesus mau naik ke surga, jadi masih mikirin loh saudara dan saya. Entah kalau digoda setan gimana? Kalau digoda setan mah gampang. Ya, orang punya kuasa diusir. Tapi kalau setannya udah berupa uang, setannya udah berupa garis-garis cantik, bagaimana itu? Itu gak gampang.
Makanya Tuhan kasih kita kuasa untuk melakukan segala perkara. Nah, setiap kita sama di mata Tuhan. Apa yang apa yang saya bisa lakukan, saudara bisa lakukan karena kita sama mata Allah. Yang ketiga, ketika kita hidup yang harus kita ingat lagi, taruhlah dasar hidup kita di atas batu, supaya ketika digoncangkan, ketika ada hujan badai dalam hidup kita, ya kan? Karena saya udah bilang, ikut Yesus, Tuhan nggak pernah janji hidup kita jalan selalu rata. Tuhan nggak pernah janji hidup kita nggak bergelombang, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Ketika Dia berjanji selalu menyertai, itu cukup buat saudara dan saya. Apapun yang ada di depan kita, asal ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, kita bisa lewati perkara-perkara itu. Kita bisa lalui semuanya. Apapun itu, Tuhan gak pernah memberikan kita pencobaan yang jauh lebih besar daripada kemampuan saudara dan saya. Itu yang harus kita ingat. Hidup itu gak gampang, sekali lagi. Hidup itu bisa lemah. Saya merasakan beberapa waktu yang lalu, sekarang ini pandemi corona, ya. Di keluarga saya, keluarga besar itu sekitar korban corona 2 bulan udah ada. Ya, udah ada 2 bulan. Nah, itu di WhatsApp ada kabar, ada yang masuk rumah sakit, ada yang meninggal, ada yang ini, ada yang buat saya mulai berhutang. Ditambah lagi komplek rumah saya selama lagi akhir Desember sampai Januari kemarin itu terus zona merah. Di Jakarta Utara, RW satu-satunya yang zona merah komplek saya. Itu banyak banget yang kena corona. Puncaknya sebelah rumah saya satu keluarga besar. Mereka padahal pakai masker, ya pakai yang ini, pakainya yang N95, bukan KN95, N95 yang bagus juga. Tapi ketika mereka dari luar, anak-anaknya apa semua kumpul makan-makan segala macam di rumah, tertular tamu-tamu satu keluarga besar. Nah, saat itu saya mulai stres, ya, mulai stres. Orang ajak kemana-mana, aduh nggak dulu deh, saya bilang. Saya merenung dulu di rumah. Tapi saya lupa, saya akan mendirikan hidup kita, menggantungkan hidup saya di atas nama Yesus. Padahal Alkitab ayat sering-sering saya baca, firman Tuhan udah bilang, ya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Saat itu saya stres, saya nggak bisa, mau pergi-pergi agak takut, agak parno. Tapi ketika saya sadar bahwa Yesus ada di dalam saya, Yesus menyertai saya kemanapun saya ada. Nah, saya mulai ubah pola pikir saya. Mulai saya nyanyi-nyanyi lagi di rumah, kan memang ada lagu selalu 24 jam ujian perubahan. Nah, saya mulai ikutin nyanyi, mulai hati yang gembira ada yang obat, hati yang gembira. Sebelumnya waktu saya stres, badan ngilu-ngilu, kayak flu, kepala pusing. Waduh, saya bilang apa lagi? Saya bilang kalau ciri-cirinya jangan-jangan kayak corona. Udah mulai stres. Semua di sekeliling banyak, baca dari WA teman-teman, mulai ada yang orang tuanya meninggal, segala macam. Apakah stres? Stres lah itu saya. Tapi ketika saya praktekkan firman Tuhan, seperti yang hari ini Tuhan bilang, ketika kau sudah mendengarkan firman Tuhan, kau melakukannya, hidupmu akan berubah. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya pulang dari sini pasti diberkati. Nah, jadi saya mulai nyanyi-nyanyi, saya ubah hidup saya. Hati yang gembira adalah obat. Akhirnya penyakit itu hilang semua. Ternyata itu penyakit parno, saudara. Jangan pernah dikuasai oleh sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ketika kita gelisah, bisa sakit loh, ya. Makanya, padahal saya udah ngerti, ya. Dulu pernah ada saya ikut seminar. Kalau kamu nggak percaya, ada orang dilihat dia, terus kamu bilang aja, kamu tunjuk, kayaknya misalkan di jidat kamu ada benjolannya, di jidat kamu ada benjolannya, ada benjol. Setiap kali kita ngomong gitu, lama-lama dia akan ngaca. Padahal nggak ada benjolan. Ketika dia ngaca, masih ada benjol. Ini kayaknya ada nih dikit. Setiap hari dia ngaca, benjolan itu bisa tumbuh, yang akhirnya bisa jadi tumor dan kanker. Itu namanya apa yang ada di pikiran kita itu bisa menciptakan sesuatu yang baik atau buruk. Jadi di dalam hidup kita
Ingat, hidup kita harus ada aura positif. Ketika ada aura-aura negatif, sesuatu yang negatif akan mendekati hidup kita. Tapi ketika kita melakukan, memikirkan apa yang positif akan ada di sekitar kita. Itu namanya aura negatif, aura positif. Amin. Nah, udah sampai sini aja, jangan banyak. Kita jadi mulai berhubungan sama aura firman Tuhan ya. Nah, satu hal yang pasti, hari ini di firman Tuhan sudah diberitakan, yang mana yang saudara dan saya akan pilih. Saya percaya setiap orang akan berbeda-beda. Tapi saya berdoa, ingatlah akan firman Tuhan hari ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan gak pernah maksa saudara dan saya untuk melakukan ini dan itu. Bahkan Yesus gak pernah maksa untuk saudara melakukan ini dan itu. Apalagi seorang hamba Tuhan, apalagi seorang evangelis gak bisa maksa bahwa saudara harus begini, saudara harus begitu. Tapi tugas pembawa firman adalah memberitakan, kalau engkau begini akan seperti ini, kalau engkau melakukan ini akan seperti ini. Semua terserah saudara dan saya. Saya berdoa biar setiap saudara dan saya di tempat ini tidak salah dalam memilih. Saya percaya ketika hidup kita ditaruh di atas Yesus, saudara dan saya pasti pilih sesuatu yang baik, sesuatu yang berbuah, sesuatu yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Amin. Kita berikan kepala. Ya Tuhan, terima kasih akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap gambaran yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Lewat pengajaran di bukit, lewat firman-Mu ya Tuhan di dalam Matius 7 ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, biar Roh Kudus tuntun kami, selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Ketika kami mau mengambil keputusan, biarlah kami mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Kau mau, bukan yang kami mau ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, ketika Engkau menyertai, itu sudah cukup buat kami ya Tuhan. Engkau menyertai, hidup kami akan berubah, hidup kami akan berbuah, hidup kami tidak akan bisa digoncangkan ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Rika. Baik, tidak saatnya kita memberikan persembahan. Petugas sholat Kemudian sedang jemaat Tuhan untuk makin berdiri. Kita akan membaca ikrar persembahan 1, 2, 3 ya. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam hal persembahan ini kita ada dipergunakan untuk membuat separuh dari surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan mempersesuai kasih dan memberikannya kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas Raja Maha untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk menemani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Doa persembahan Ibu Liben. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat saudara kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mencintai kami tanpa syarat, Kau memberkati kami tanpa sebab, dan Kau melindungi kami tanpa batas. Terima kasih kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah ya Tuhan, yang tidak pernah mengasihi tanpa Allah yang tidak pernah ya Tuhan, Kau selalu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Jangan nampak kecewa dan menolak aku Tuhan berkata, terima kasih Tuhan. Segala yang tidak pernah mengecewakan kami. Harus kami akan memberikan berkati anak-anakku yang beri, memampu dan yang memberi berkati hamba-hamba yang mau mengikuti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang tak
kembali beribadah seperti biasa. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami Tuhan untuk setia Tuhan dan taat kepadamu Tuhan dan berbuah Tuhan, dan kami juga punya hikmat Tuhan untuk mendasarkan iman kami kepadamu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan setiap jalan yang kami lewati Tuhan sudah buka jalan, dan Tuhan sudah buat sesuatu yang baru dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah pada siang hari ini semua anak Tuhan di tempat ini kiranya Tuhan berkati semuanya. Tuhan pimpin dari yang kecil sampai yang lansia. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, jauhkan semua dari virus COVID-19 ya Tuhan, dan Tuhan pelihara semua kesehatannya. Panjang umur selalu Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai semua anak Tuhan tempat ini. Dan Tuhan juga sembuhkan juga jika ada yang sakit, dan juga Tuhan tolong jika ada yang kekurangan, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Saudara sekalian, Tuhan pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.